Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswandi, Stambuk 172478. Kali ini saya akan menjelaskan hasil UTS model Preceptron. Dari soal UTS, di sini kita bisa lihat input dan targetnya, di mana X1 bernilai 0,1, X2 bernilai 0,1 dan targetnya 0. Begitu pula dengan seterusnya. Di sini kita juga ketahui untuk bobot awalnya, di mana W1 dan W2 itu bernilai 0,1, biasnya bernilai 0,1, learning rate-nya bernilai 0,8, dan fungsi aktivasinya itu di mana Y akan bernilai 0 apabila Y in lebih kecil daripada 0,5, dan Y akan bernilai 1 apabila Y in lebih besar daripada 0,5. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan percobaan pada data pertama, di mana X1 bernilai 0,1, X2 bernilai 0,1, dan targetnya bernilai 0. Nilai X1, X2, dan targetnya kita ambil dari tabel sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai Y-in-nya, di mana bias ditambah sigma XI dikali WI, atau kita ketahui tadi biasnya bernilai 0,1 ditambah sigma XI. Sigma XI-nya itu kita ambil dari nilai X1 dikali dengan W1-nya. Dan untuk sigma WI-nya itu kita ambil dari nilai X2 dikali W2. Sehingga hasilnya kita peroleh 0,12. Untuk mencari nilai hasil aktivasinya, kita bisa lihat dari hasil Y-in-nya. Y-in-nya bernilai 0,12, maka dia lebih kecil daripada 0,5, maka hasil aktivasinya itu Y sama dengan 0. Hasil aktivasinya Y sama dengan 0 itu sama dengan target, di mana targetnya 0. Maka di sini kita tidak akan melakukan perubahan bobot dan bias. W1, W2 dan biasnya akan nilainya tetap sama seperti di awal. Selanjutnya, untuk data kedua X1, X2 dan targetnya itu bernilai 0,1, X1 0,1, X2 0,8 dan targetnya bernilai 0. Sama dengan sebelumnya, untuk mencari Y-in-nya kita kalikan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah bias. Hasilnya 0,19. Hasil aktivasinya bernilai 0 karena 0,19 lebih kecil daripada 0,5. Dan targetnya di sini sama dengan target. Hasil aktivasinya sama dengan hasil target, maka tidak dilakukan lagi perubahan bobot dan biasnya, sehingga nilai W1, W2 dan biasnya itu tetap sama. Selanjutnya untuk data ketiga, di mana X1 sama dengan 0,8, X2 sama dengan 0,1 dan targetnya sama dengan 0. Dan di sini kita akan mencari nilai Y-in-nya, di mana Y-in-nya itu bias ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Sehingga hasilnya kita peroleh 0,19. Dan hasil aktivasinya yaitu Y sama dengan 0. Karena Y sama dengan 0, sama dengan targetnya, maka di sini kita tidak akan melakukan perubahan bobot dan bias lagi. Maka W1, W2 dan biasnya sama lagi seperti di awal. Data selanjutnya, data keempat. X1 0,8, X2 0,8 dan targetnya 1. Lalu kita mencari nilai Y-in-nya sama dengan sebelumnya, 0,1 bias ditambah 0 X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 sama dengan 0,26. Hasil aktivasinya tetap 0 karena 0,26 lebih kecil daripada 0,5. Sehingga di sini kita bisa lihat
hasil aktivasi dan targetnya itu tidak sama, di mana hasil aktivasinya itu bernilai 0 dan targetnya bernilai 1. Maka di sini kita akan melakukan perubahan bobot dan bias. Untuk mencari nilai W1 baru sama dengan W1 lama ditambah A dikali T dikali X1 sama dengan 0,1 ditambah 0,8 dikali 1 dikali X1-nya 0,8, hasilnya 0,74. Begitu pula dengan W2. W2 lama ditambah A dikali T dikali X2 sama dengan 0,1 ditambah 0,8 dikali 1 dikali 0,8, hasilnya 0,74. Untuk mencari bias barunya, yaitu B lama ditambah A dikali T sama dengan 0, B lamanya itu 0,1 ditambah 0,8 dikali targetnya itu 1, sehingga kita memperoleh nilai 0,9. Oke, untuk melihat lebih jelasnya kita bisa lihat dari Excel-nya. Oke, di sini kita bisa lihat efforts neuron inputnya itu X1, X2, A dan target, Y in, Y out, bobot baru. Oke, di sini kita pertama ini masukkan nilai bobot awalnya, di mana W1-nya tadi itu 0,1, W2-nya 0,1 dan biasnya 0,1. Dan neuron inputnya X1-nya tadi kita bisa lihat 0,1, 0,1, X1 0,1, X2 0,1, A 0,8 dan target. Begitu seterusnya. Nah, untuk mendapatkan nilai Y in, di sini kita menggunakan rumus di mana bias lama atau ini K5 dikali bias lama ditambah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2. Makanya kita di sini mendapatkan hasil 0,12. Nah, selanjutnya di sini untuk mendapatkan nilai Y out kita menggunakan rumus juga, di mana jika rumusnya itu jika Y in-nya lebih kecil daripada 0,5 maka dia akan bernilai 0, dan jika Y in-nya bernilai lebih besar daripada 0,5 maka dia akan bernilai 1. Nah, di sini kan 0,12. 0,12 itu lebih kecil daripada 0,5, makanya Y out-nya tetap 0. Untuk mendapatkan W1 sama rumusnya di awal. Sama rumusnya bias ditambah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mengetahui efforts keberapa kita yang benar-benar pas, kita harus melihat nilai W1, W2 dan bobotnya itu dalam satu effort dia itu sama semua. Tapi di sini kita bisa lihat di sini cuma ada 3 yang sama, seharusnya di sini 4. Dan targetnya dengan Y out-nya dengan target itu harus nilainya yang sama. Di sini kita sudah melakukan percobaan 20 kali effort, tapi belum mendapatkan nilai yang sama persis, yang sama dengan target dengan Y out dan W1, W2 dan biasnya itu yang sama angkanya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.